Nih kami rombongan bagi turun dari bis Budiman di Resort Konservasi Wilayah Sleman, Jalan Dr. Rajiman, Tidadi, Sleman, Yogyakarta. Dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta. Resort Sleman Kota tadi yang disebut di sana itu Pak Koresnya, sana Pak Kasihnya. Jadi ini menceritakan, Bapak Ibu nanti sambil mengucap menceritakan tentang sejarahnya, bagaimana ini sebagai kawasan konservasi untuk upaya perlindungan dari usulan-usulan dari ahli-ahli geologi gitu kan, dari 1956 sampai 7, kemudian di 89 sudah disahkan menjadi kawasan konservasi Ciaga DWA Batu Gamping. Ini lini masa kami untuk menjaga mengkonservasi Batu Gamping tersebut. Itu yang dan ada di sebelah sana ini adalah lini masanya Gunung Gamping ya. Kalau nama resminya kami adalah Batu Gamping. Tapi kalau orang masyarakat dari bilang Gunung Gamping yang berusia 30 sampai 50 juta tahun yang lalu. Jadi ada adalah batuan tertua yang ada di Yogyakarta, ini ada di sini dan ini peninggalannya sisa ada 2 tempat lokasi, salah satu gedean batuannya, tapi yang di sini. Jadi ini dulu adalah batuan yang 30 sampai 40 juta tahun yang lalu yang terendah, kemudian terangkat karena proses geologi ya, jadi naik dan dibutuhkan oleh parahnya fosil-fosil orang yang ada di sana yang menjadi ada fosil foraminifera yang ada di batuan Batu Gamping. Jadi batuannya Batuan Gamping. Dulu Bapak mungkin sambil bisa jalan di sana. Sempat ditambang itu? Iya, ini ada ditambang. Oh, tinggal segini ya, gede gitu. Ini lini masanya dari kita 40 juta tahun zaman Eosin lalu sampai kemudian dilukiskan oleh Junghun kita, sang pelukis itu yang menceritakan tentang sejarahnya. Yang seperti di sana gambarannya Bapak digambarkan oleh Junghun dan beberapa dokumentasi bahwa dulu memang besar sekali gitu loh, tidak hanya segini kan, karena dilakukan waktu itu ada penambangan batuan yang besar-besar. Belum Pak, karena malah dilindungi di tahun ini. Kita mulai 1956 dari sana. Kemudian dulu kita banyak zaman Belanda itu banyak pabrik gula ya Bu Devi ya. Kemudian diambil untuk pemutih gula. Ya, dan untuk pembangunan kelapa juga sebagai itu Mas sambil jalan ini ilustrasinya lini masa kami dari mana terjadi Junghun, penambangan sekitar 100 tahun penambangannya. Ini dulu seperti ini gambarannya, dan ini juga ada foto yang dari Belanda, tidak hanya gambaran dari Junghun tapi juga dari dokumentasi dari Belanda. Iya. Ini seperti ini. Mungkin di daerah sini kemarin ada beberapa literasi tuh, bukan ini tapi malah yang kecil yang di sini. Jadi dulu besar sekali memang. Kemudian itu akan penambangan di sekitar hampir 100 tahun ya, Brandling Masa. Ini dari waktu ke waktu. Badan Pengelola Geopark Jogja. Sampai kenapa? Badan Pengelola Geopark Jogja. Iya, ini bersama Badan Geopark Jogja. Jadi sini bersama Geopark Jogja dibantu juga untuk bahan informasi kepada pengunjungnya gitu, untuk memberikan informasi terkait geoset yang ada di sini. Ini kemudian itu tadi yang sampaikan Bapak penambangan. Itu Manualnya penambangan. iya, penambangannya manual gitu. Nanti ada videonya juga di sana. Ditambah secara manual, ini untuk pabrik gula-gula juga. Iya. Dinamit mungkin di eranya Pak zaman dan dibantu untuk melepaskan ini. Tapi ini mayoritas kalau dinamit itu habis tidak tersisa. Kalau di sini untuk geoset kami masih berproses ya Bapak, kami belum lama, mungkin berbeda dengan di Breksi gitu. Dan ini kita on progress karena dulu awalnya adalah kawasan konservasi gitu ya, dikhususkan untuk konservasi. Dan di sini mungkin disampaikan teman-teman BB Geopark, mungkin di sini dibilang adalah mini geopark yang Jogja Bapak, karena di sini ada 3 komponen ada di sini, yaitu geonya, ada culture-nya nanti, dan juga ada biosite-nya,
biodiversity-nya. Yang di sini kenapa ada culture site-nya? Karena di sini adalah cikal bakal berdirinya Keraton Yogyakarta. Itu dimulai dari sini. Jadi dulu Sultan Hamid pertama ketika membangun keraton itu dimulai dari sini. Beliau singgah di sini 1 tahun, janjian Giyanti, nanti bisa kita lihat di sebelah sana, mari kita di sana. Itu beliau ada di sini untuk ketika pembangunan, kemudian tinggal sementara di sini, kemudian berpindah di sana. Jadi ini adalah cikal bakal berdirinya Keraton Yogyakarta. Kita tidak bisa lepas dari sana, dan ini juga di sebelah sana ada juga masih ada pesanggrahan Ambar Ketawang, walaupun sudah sisa-sisa banget, tidak ada sisa, mungkin ada hanya tinggal tulisannya aja di tembok aja berapa yang sudah. Di sana adalah peninggalan dari keraton tadi. Itu adalah culture-nya, itu ada 2 kalau kami bilang ya. Di sini ada culture yang masih dipercaya oleh masyarakat. Tanggalnya pasti setiap tahun. Bulan Safar. Jumat pertama di bulan Safar. Jadi kalau tanggal kita tidak Oh iya. kalender Jawa. Kalender Jawa. Pasti dia ada itu. Iya. Dengan kotor ya. Enggak. Ini Dengan aja di sini. pemerintah di sini ya. Dari desa. Tapi Desa, kalau di kalau di sini ada juga tadi, nanti kalau setelah dari pendopo kita sharing, nanti kajian itu juga ada tanaman dari Ngerso Dalem, kalau bilang kami dari keraton, tanam raja itu juga ini. Mari silahkan ambil jalan. Ini tadi tentang kisah tadi pembangunan Sanggrahan di kaki keraton alam. yang dimulai dari sini, cikal bakalnya. Dan kepindahannya juga dulu ya, kalau kami di Jogja itu setiap Kamis Pon ya, sekarang memakai baju adat. Dulu Kamis Wage, sekarang diganti Kamis Pon karena itu pada saat perpindahannya itu Kamis Pon dari sini. Jadi apa Sultan pindah ke keraton. Tidak setiap hari Kamis aja gitu. Enggak, Kamis semua. Jabatan Gamping. 5 minggu sekali kalau Jawa ya. Ini tadi setelah tentang sejarahnya, Bapak nanti bisa dibaca dari sini. Dan ini tadi yang budayanya ya, kepercayaannya, sejarah tentang ini tentang upacara adat Bekaka. Itu bisa kita kasih. Nanti yang pasang pengantin bonekanya. Jadi bonekanya seperti ini ya, didandanin, dipaes. Ini tadi tentang culture site-nya ya, ini kemudian biosafety-nya, karena kami adalah kawasan konservasi CAD Batu Gamping, dan di sini sebagai pusat eko-edu wisata rencananya, jadi kami memang mencarakan ini sebagai tempat nanti tanaman-tanaman langka yang mulai ada di Jogja gitu. Dan ini beberapa contoh tanaman yang ada di Jogja yang sudah mulai langka. Nama si Allah. Kayaknya. Ada pohon timoho juga, mungkin Bapak Ibu Tata Nagasari, dan kita juga mulai berintis pohon mental cikal bakalnya Bapak Tanah Jawi, mungkin Keragaman hayatin ini. dan ini biosite-nya untuk keanekaragaman hayati. Hayatin. Kami juga sudah mulai melakukan monitoring terhadap potensi satwa yang ada di sini Bapak, beberapa satwa yang ada di ada 25 jenis satwa. Monggo silahkan. Salam geopark. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang awalnya akan hadir di sini untuk menyambut, tapi beliau ada keperluan mendesak di Dinas LHK Provinsi Jogja, jadi beliau mewakilkan kepada kami. Beliau menyampaikan salam dan semoga selama di Jogja bisa menikmati budayanya, alamnya, dan keramah-tamahan di Jogja. Terus yang ketiga, mungkin untuk singkat saja juga, ini nanti akan disampaikan materi dari teman-teman. Kalau sekilas cerita Bapak, kalau kami sebenarnya di sini adalah cagar alam dan taman wisata alam. Jadi pada dasarnya kami adalah UPT atau kawasan konservasi yang dikelola oleh oleh Kementerian Lingkungan, bukan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan. Karena dari bisa Pak antara Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, jadi cuma dalam perkembangannya kami bersama dengan pemerintah Provinsi Yogyakarta yang dalam hal ini adalah Badan Pengelola Geopark, dalam proses kemarin kita juga bulan Juni kita telah dilakukan penilaian dan kita tinggal menunggu hasilnya untuk Geopark Nasional Jogja ini. Jadi sebenarnya kami belum menjadi geopark, tapi masih dalam usulan karena memang belum ditetapkan secara. Nah, mungkin agak uniknya karena sebenarnya ini kawasan konservasi tapi menjadi bagian dari geopark Jogja. Nah, nanti akan disampaikan oleh teman-teman yang bagaimana sih kok bisa terjadi seperti itu dan apa itu. Mungkin dari saya seperti itu, dan bapak-bapak pulangnya hari Minggu ya Pak ya?
Malam Sabtu. Saya nggih Pak Thomas kalau sebagai sudah anu nggih. Kalau pesennya Pak Thomas berlama-lama wisata di Jogja gitu. Maju ke depan. Sebenarnya kami dari PT Geopark Jogja itu akan bertemu dengan Bapak Ibu besok di Breksi ya. Karena sesuai dengan agenda kami diundang di Breksi untuk bertemu dengan Bapak Ibu, melihat contoh sukses story dari pengelolaan geoset yaitu di Breksi. Dan pada awalnya Geopark Galunggung akan berkunjung ke sekretariat Geopark Jogja di Kepatihan di Malioboro, tapi karena ada perubahan rencana untuk efisiensi waktu, maka Geopark Galunggung mengundang kami di Breksi dalam satu pertemuan sekaligus dengan pengelola tebing Breksi. Jadi Bapak Ibu, sekarang kita berada di CATWA Gamping. Dan ini merupakan geoset yang sangat penting bagi Geopark Jogja. Karena geoset ini mempunyai 3 unsur, jadi merupakan geoset yang paling lengkap unsurnya dalam hal komponen geopark, di mana di sini merupakan geoset yang mempunyai unsur geologi yaitu batu gamping Eosin, kemudian ada hayati yang dikelola oleh KSDA, dan ada unsur culture atau budaya. Karena Bapak Ibu nanti akan jejak keliling di sebelah sini itu ada namanya Pesanggerahan yang dulu merupakan tilasan dari 1 ketika membangun Keraton Jakarta. Dan batu gamping yang ada di sini juga merupakan bahan baku pembangunan Keraton Jakarta. Jadi boleh dibilang batu gamping di sini merupakan titik nol Jogja yang sebenarnya, baik dari sisi sejarah maupun dari sisi geologi. Karena di Jogja ini batu gamping Eosin ini merupakan formasi batuan tertua di Yogyakarta. Kalau di Pulau Jawa yang tertua adalah di Bayat, tapi kalau di Jogja yang tertua itu ada di batu gamping Eosin sini. Jadi Bapak Ibu silakan nanti diikuti penjelasan dari Bu Bida nanti bagaimana pengelolaan CATWA batu gamping Eosin. Kemudian nanti silakan Bapak Ibu bertanya kepada Bu Bida apapun itu, karena Bu Bida ini juga sudah mulai tertular geopark ini, sudah menguasai nama-nama fosil di batu gamping juga. Monggo silakan Bapak Ibu, silakan dinikmati perjalanannya di Jogja dan juga pengalaman-pengalaman di Jogja. Semoga Bapak Ibu bisa menambah wawasan dan juga motivasi untuk mengembangkan geopark di Galunggung, sekaligus menjadi awal bagi kerjasama antara Galunggung dengan BP Geopark Jogja. Dan sebenarnya saya di BP Geopark Jogja itu sebagai PIC untuk kemitraan. Jadi tugas saya sebenarnya membangun kemitraan antara BP Geopark Jogja dengan BP Geopark yang lain. Alhamdulillah. Jadi nanti kelanjutannya kita akan bermitra dengan menyusun kemitraan. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Tidak lama-lama, kita lanjutkan ke acara selanjutnya. Kami mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Karena di sore hari yang cukup cerah ini kami bisa diterima di kawasan konservasi dan wisata alam Gamping, dan permohonan maaf awalnya Bapak Kepala Bapelitbangda kami sebagai pimpinan rombongan akan datang langsung, meninjau langsung rombongan ke sini. Namun karena ada acara yang mendadak, malam kami ada pejabat sementara gitu Pak, pejabat sementara Bupati. Jadi beliau juga dalam pelaksanaan tugas-tugasnya karena masih baru, jadi agak khawatirkan oleh Kepala Bapeda dan ininya. Jadi pada kesempatan ini Pak Kepala Badan menugaskan kami untuk melanjutkan acara yang sudah direncanakan, sudah dikomunikasikan beberapa minggu atau beberapa kali sebelumnya oleh Pak Rijal. Jadi perkenalkan pada kesempatan ini kami dari Kabupaten Tasikmalaya, tim yang akan mengusulkan pembentukan kawasan geopark di Tasikmalaya, Geopark Galunggung. Yang pertama kami perkenalkan Bapak Haji Safari.
Beliau ini adalah sudah purna tugas Kak kalau di pemerintahan. Beliau adalah terakhir mantan Kepala Dinas Pariwisata. Tapi meskipun sudah purna bakti, masih tetap semangat berkontribusi untuk memperjuangkan terbentuknya kawasan Geopark Galunggung. Kemudian yang kedua, kali pertama Pak Rijal. Pak Rijal ini mungkin sudah Bapak Ibu dan beberapa yang sudah kenal karena sebelumnya yang mengkoordinasikan acara. Beliau adalah Kepala Bidang Litbang yang menjadi leading sektor yang mendirigeni kegiatan untuk pengusulan kawasan Geopark Galunggung. Kemudian ada Pak Asep, Kepala Bidang KPM, kemudian Pak Fityan, Pak Firman, ini dari Kepala Bidang Infrastruktur, dan juga rekan-rekan dari Bapelitbangda. Kami juga disertai dengan tenaga ahli dari Universitas Siliwangi yang kemarin membantu kami dalam melakukan kajian mengenai warisan bioheritage. Jadi untuk tahap sekarang kami baru pengusulan untuk penetapan kawasan bioheritage untuk Geopark Galunggung di Kabupaten Tasikmalaya, dan suratnya sudah disampaikan ke Gubernur untuk ditandatangani untuk diusulkan ke Kementerian. Kalau kami melihat berbagai perkembangan Geopark di Jogja ini memang sangat luar biasa. Kemarin kami juga waktu ada acara di UGM kami sempat berkunjung mampir ke Badan Pengelola Geopark di kantor Gubernur di Kepatihan. Kami mendapat banyak pengalaman, banyak ilmu terkait dengan proses pembentukan Geopark di Jogja. Bukan hanya sekedar kawasan geoheritage, tetapi juga kawasan wisata, kawasan budaya, kawasan edukasi saya lihat tadi juga, kemudian juga bisa memberikan dampak ekonomi yang positif, yang bisa memberikan lompatan peningkatan pertumbuhan ekonomi di kawasan lokal di sekitar kawasan Geopark yang kemarin contohnya di Tebing Koleksi. Jadi itu mungkin sebagai pengantar dari kami. Kedatangan kami ke sini adalah untuk belajar, Pak, informasi, baik kami mendengar, melihat dan mengalami sendiri bagaimana kondisi dan ketika kita berkunjung ke kawasan Geopark gitu. Jadi ya berwisata, jadi kami maling sendiri gitu ya. Bagaimana nanti kami kawasan wisata Galunggung ini juga bisa menjadi seperti Geopark yang ada di Yogyakarta. Selain sebagai sebuah kawasan geoheritage, kawasan pendidikan budaya, juga memberikan dampak ekonomi yang positif bagi masyarakat di sekitarnya. Dan terakhir kami sampaikan lagi ucapan terima kasih dan permohonan maaf di antara kesibukannya Bapak Ibu sekalian bisa menerima kami dengan baik di sini. Demikian yang kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujung Sumping. Mungkin izin ya saya di sini kita bersama-sama nanti sharing tentang apa yang sudah kami lakukan, walaupun belum sebagus yang seperti yang dibayangkan Bapak, bayangkan Bapak, mungkin inilah kami dari kami pengelola kawasan konservasi dan TWA Jamping. Dan disampaikan Pak Kasih tadi, kami adalah kawasan konservasi yang kalau CA itu kepanjangan dari Cagar Alam Bapak Ibu, dan TWA itu Taman Wisata Alam Batu Gamping. Mungkin di Kabupaten Tasikmalaya ada kawasan konservasi yang ada di sana, kan saya kurang begitu hafal karena di Jawa Barat itu banyak sekali kawasan konservasi yang ada di sana. Ini masuk sisnya Pak Mahfud ya Bu? Pak Tasikin. Perkenalkan dulu kami bersama teman-teman dari resort gitu. Ada Bu Devi, ini tadi ada Bu Dona, ada Bu Rahmi, ada Bu Santi, ada Pak koordinator resort kami Pak Auut, dan Mas Arif tadi yang ada di depan, dan Mas Gunawan. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang Bapak. Kita santai saja, kalau Bapak dari Tasik ya berangkat jam berapa Pak tadi? Malam. Oh malam, Udah sampai. Istirahat sampai sini pasti capek sekali. Sebelum istirahat ke ke hotel, kita dengarkan dulu berbagi sharing di Batu Gamping. Baik. Ini kami adalah disampaikan di sana, kami UPT-nya pelaksana teknis dari Dirjen SDAE dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Karena masih sudah resmi Pak. Sudah ketok palu Pak, kita ikut di mana Pak? Kita ikut atau ikut kehutanan.
Ya sementara tadi kami masih pakai yang tahun 2022 Pak terkait ini. Tujuan utama kami adalah salah satunya konservasi di baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan. Lanjut Bu Devi. Dari sini Bapak ketika kami dipindah tugaskan di Gamping, ternyata kami banyak belajar bahwa dari sejarah pun kita juga bisa mengantarkan kita untuk belajar lebih dekat dan lebih memahami gitu. Ternyata kita nggak bisa lepas dari sejarah masa lalu gitu untuk mempelajari kehidupan yang sekarang. Ini adalah kawasan kita, kawasan CA dan TWA Batu Gamping, Bapak Ibu. Kalau boleh kami ada beberapa gambar di sini yang disampaikan Pak Thomas tadi. Kalau teman-teman BP Geopark tuh bilang ini mini Geoparknya Jogja gitu, karena di sini ada 3 elemen geosite-nya ada, culture site-nya ada, dan biosite-nya juga ada. Seperti Bapak Ibu lihat ada Batu Gampingnya, ada geosite-nya, ada culture site-nya, salah satunya tadi tentang Bukata yang kita sampaikan di depan, dan ada biosite-nya yaitu keanekaragaman jenis flora fauna yang ada di kawasan sini. Bapak Ibu, sebelum ditetapkan sebagai geosite, kami ini mengelola kawasan konservasi berdasarkan surat keputusan Menteri bahwa, dan alhamdulillah kawasan kami sudah ditetapkan sejak tahun 89 sebagai kawasan CA dan TWA Batu Gamping. Seperti yang di papan informasi tadi, dari mulai prosesnya itu pengusulan dari 56 gitu kan, dari teman-teman ahli geologi. Kemudian tahun 82 itu kita pengusulan, 85 tata batas, 89 kita tetapkan. Jadi itu sesuai dengan SK Menteri Kehutanan. Lanjut Bu Devi. Luasan kami mungkin untuk kawasan konservasi itu kecil. Mungkin ini adalah kawasan konservasi terkecil di Indonesia mungkin ya, kalau yang dibilang gitu ya. Karena cagar alamnya itu hanya batunya aja gitu, dan lainnya ini adalah kawasan Taman Wisata Taman Wisata Alam. Tapi kami tidak berkecil hati. Setelah tadi kita belajar sejarah, belajar tentang geologi, oh ternyata walaupun kawasan kami itu nggak besar, kami menyimpan potensi yang luar biasa dan menyimpan amanah untuk menjaga kelestariannya, Bapak Ibu. Lanjut ini adalah foto kawasan kami jika kita ambil dari drone dari atas. Kita ada di belakang sana. Ini kita ada di pendopo belakang, jadi ada langsung kita. Ini kami pengelolaan di sini juga berdasarkan dari penataan blok yang sudah disahkan. Kalau kawasan konservasi terbagi dalam blok-blok. Kalau nama nasional itu namanya zona. Kalau di kawasan CA dan TWA itu biasanya istilahnya adalah blok. Ada blok pemanfaatan, ada blok perlindungan, ada blok pemanfaatan tradisional juga untuk di kawasan TWA Batu Gamping. Ini tadi Bapak, wah jangan ngeri dulu ya Pak, ini itu ada apa sih, saya paling ada gambar di situ. Seperti sampaikan tadi, kita ada 3 elemen di sini. Pertama geologinya, yang kedua tentang budayanya, dan yang ketiga tentang keanekaragaman hayatinya. Yang medeni ini Pak yang menakutkan ini juga bagian dari culture-nya ya Pak Tomasi. Tentang bagian dari upacara adat Bukata. Ini orang biasa bilang itu ogoh-ogoh. Itu adalah lambang dari kejelekan ya Bu Devi ya, kejelekan, kejahatan yang nggak baik-baik itu yang harus disingkirkan. Jadi masyarakat di sini melambangkannya dengan ogoh-ogoh kalau dibilang. Buta. Adalah? Kalau di sana buta. Kalau di sana buta namanya. Buta. Bukan buta tidak melihat, bukan. Buta. Kalau di Jawa buto. Buto. Buto hijau. Buto hijau. Tapi di sini kalau di upacara adat namanya ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh. Baik Bapak, mungkin Bapak Ibu sudah mengerti jadi seperti yang disampaikan di depan bahwa ini disampaikan Pak Thomas, ini adalah batuan paling tua yang ada di provinsi DIY gitu. Usianya sejak zaman Eosin 30 sampai 50 juta. Flora faunanya ada, tetapi secara ekonomi tetap menguntungkan masyarakat. Nah di sini ya tadi yang ingin tanyakan seperti apa sih titik baliknya ataupun proses pengolahannya supaya kami juga cepat mengalami perkembangan seperti geopark yang ada di Yogyakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu di sini gitu, dan ibu belum dulu ceritanya gimana? Nah itu macam-macam ya. Kalau di CATWA ini karena kebetulan berada di bawah kewenangan DKDA, jadi juga ada fasilitasnya. Kalau di Tribriksi itu
kebetulan karena dia menjadi perhatian banyak pihak, itu sekarang itu banyak namanya kementerian atau swasta yang membangun di sana, Pak. Jadi ada yang memberikan bantuan pendopo, ada yang memberikan bantuan komunikasi, Pusat informasi. Jadi itu bisa berasal dari mana saja. Dan seperti kemarin kami juga ketika proses verifikasi internasional, kami juga mencari CSR. Untuk informasi ini kami mendapat bantuan dari Bank BPD. Jadi saya kira Bapak Ibu harus kreatif ya untuk mencari sumber dana. Baik dari Kami untuk menggerakkan kegiatan ini sampai untuk yuk dana isnya kita gunakan untuk perbaikan di jalan. Begitu Bapak. Nih, alhamdulillah kami menemukan batu gamping nih. Ternyata setelah di kamera pakai baterai, ini tembus nih. Ini batu sangat berharga. Ini melebihi batu giok Cina ini. Salam geopark. Ini kami sekarang lagi di kawasan bekas keraton apa Bu? Pesanggerahan Ambar Ketawang Wah, Bapak. iya. Jadi dulu ini tempatnya Habib pertama sebelum pindah ke Keraton Kabupaten yang sekarang. Ini beliau berada di tahun sini ketika membangun keraton ada di sana, beliau singgah dulu di sini. Jadi dulu keraton Jogja di sini awalnya. Iya, ketika Tapi bakal tahu- berdirinya oh, sini. Tapi pindah ke sana. Ya, ketika Sultan pindah ke kota sana sebagai tempat Kamis Pon. Biasanya jadi kalau warga Yogyakarta itu memakai baju adat. Ketika nanti kita kerja, anak-anak sekolah pakai baju adat. Sekarang yang tertinggal apa saja? Hanya benteng saja. Masih tinggal benteng saja, dan ada satu konon kata di sana ada terowongan Bapak, terowongan bawah tanah Untuk yang mengamankan. menghubungkan ceritanya. Konon ceritanya kami juga belum membuktikan sampai ke Laut Selatan. Cuma Oh. sekarang terowongannya ditutup Bapak. Tapi gitu. cerita harus ada ya Bu. Iya, di situ ada Oh, bentuk itu dulu terowongannya alat ada. laut sampai ke laut Selatan. Itu kan lumayan sejarah yang sangat berharga ya. Makasih Bu. Sama-sama Bapak. Ini salah satu benteng peninggalan cikal bakal Keraton Jogja. Berdasarkan Ibu bagaimana Bu ceritanya Bu? Dari sini kita bisa dilihatkan dari tingkat struktur batuan temboknya. Kalau sekarang kan orang tembok cuma paling satu lapis batu bata ya. Ini bisa sampai 3 sampai 4. Jadi ini konon katanya ceritanya bagian dari tempat tinggalnya Hati Satu ketika waktu itu. Karena dulu harus kuat benteng ya. Iya. Apalagi zaman penjajahan, zaman ketidakamanan, bentengnya sangat tebal sekali nih. Ini salah satu cikal bakal Keraton Yogyakarta di sini. Apa namanya Bu? Tempat Pesanggerahan Ambar Ketawang. Pesanggerahan Ambar Ketawang yang dikunjungi banyak. Konon ceritanya, ini baru konon ceritanya, saya juga Pak belum. Rijal, ini Pak Rijal. Ini ada cerita dari Ibu siapa Bu? Ya, Ya, ini dulu ceritanya ini terowongan sampai ke Laut Selatan. Guru itu. Iya, iya. Bagaimana Bu cerita bagaimana? Konon katanya ini mungkin karena mungkin terkait dengan pesanggerahannya Habib Muhammad tadi ya Pak ya. Kami dapatkan cerita itu bahwa kita sudah tertutup sih kemarin. Ini adalah lorong. Sebelumnya nggak terlalu tertutup gini, masih ada celah kemarin waktu kita ke sana. Kemudian sampai menghubungkan ke pantai selatan. Ini konon ceritanya, tapi karena belum ada pembuktian secara ilmiah gitu kan Pak. Ini Mungkin kalau di bawah memang mungkin juga ada ya. bisa jadi Tapi seperti mungkin ini. bisa Kami juga, dibuktikan. ya mungkin karena belum ada pembuktiannya secara. Kalau seandainya ada terowongan ini sangat bagus sekali ini. Makanya banyak pengunjung. Malah ngeri Pak kalau kamu sampai terowongan sampai selatan. Kan untuk mendatangkan orang teh berbagai atraksinya apa? Oh lihat terowongan sampai ke Laut Selatan kan. Dulu memang masih ada rongganya, tapi sekarang sudah enggak. Salam Geopark. Terowongan Yogyakarta sampai ke Laut Selatan.